Hai siswa-siswi Semak Penabur yang Ibu banggakan. Senang sekali dapat bertemu kembali dengan kalian dalam video kedua, sifat koligatif larutan. Kali ini kita akan membahas bagaimana menyelesaikan perhitungan kimia terkait sifat koligatif larutan. Yuk kita simak penjelasannya. Jika pelarut murni dimasukkan ke dalam suatu tempat tertutup, maka akan terjadi perpindahan partikel dari fase cair ke fase gas dan juga sebaliknya. Gas yang ditimbulkan memberikan tekanan yang disebut tekanan uap. Setelah beberapa waktu, jumlah partikel pelarut murni yang melepaskan diri dari fase cair ke fase gas sama dengan jumlah partikel pelarut murni di fase gas yang terperangkap di permukaan fase cair. Pada kadar ini dikatakan kesetimbangan dinamis telah tercapai dan uap yang terbentuk dikatakan dalam keadaan jenuh, tekanannya dinamakan tekanan uap jenuh. Kita lihat pada gambar berikut ini. Tekanan uap jenuh pelarut murni lebih besar daripada tekanan uap jenuh larutannya yang mengandung zat terlarut yang non-volatil atau sukar menguap. Hal ini dikarenakan untuk lepas menjadi wujud gas, partikel-partikel pelarut terperangkap oleh partikel-partikel zat terlarutnya, sehingga jumlah partikel pelarut murni menjadi gas menjadi lebih sedikit. Jika antara pelarut murni dan larutan tersebut kita hubungkan dengan pipa yang berisi air raksa, seperti pada gambar berikut ini, maka akan terjadi perbedaan ketinggian raksa akibat tekanan uap pelarut murni yang lebih besar dari tekanan uap larutannya. Hal ini menyebabkan tekanan uap larutan atau P lebih kecil daripada pelarut murni atau P0. Fenomena inilah yang dinamakan penurunan tekanan uap jenuh larutan. Penurunan tekanan uap jenuh larutan merupakan salah satu dari sifat koligatif. Menurut hukum Raoult, besarnya tekanan uap larutan sebanding dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap dari pelarut murninya. Berikut ini rumusannya. Kita ketahui P larutan sama dengan P pelarut murni dikali fraksi mol pelarutnya. Fraksi mol terlarut ditambah fraksi mol pelarut sama dengan 1. Maka fraksi mol terlarut sama dengan 1 dikurang fraksi mol pelarut. Penurunan tekanan uap jenuh larutan atau delta P adalah selisih antara tekanan uap larut murni dikurangi tekanan uap larutannya. Lalu kita substitusi P larutan dengan rumus P pelarut murni dikali fraksi mol pelarut. Kita dapat mengubah persamaannya menjadi delta P sama dengan P pelarut murni dikali 1 dikurang fraksi mol pelarut. Atau delta P sama dengan P pelarut murni dikali fraksi mol terlarut. Sifat koligatif larutan kedua yaitu kenaikan titik didih larutan atau delta TB. B dari kata boiling, mendidih. Titik didih adalah suhu ketika tekanan uap di atas permukaan zat cair sama dengan tekanan udara di luarnya. Dibutuhkan suhu yang lebih tinggi agar tekanan uap larutan sama dengan tekanan udara di luarnya, sehingga larutan dapat mendidih. Hal ini menyebabkan titik didih larutan lebih tinggi dari titik didih pelarut murninya. Inilah yang disebut dengan kenaikan titik didih larutan. Untuk larutan-larutan dengan pelarut yang sama, jika konsentrasi larutannya 1 molar, maka didapatkan nilai titik didih larutannya yang konstan, yang disebut dengan konstanta atau tetapan kenaikan titik didih molar yang dilambangkan dengan Kb. Nah, nilai Kb ini bergantung pada jenis pelarutnya. Berikut ini adalah data tetapan kenaikan titik didih molar atau Kb dari beberapa pelarut. Tabel berikut ini dapat membantu kalian memahami bagaimana menghitung titik didih dan kenaikan titik didih larutan. Kita perhatikan bahwa kenaikan titik didih larutan dapat diperoleh dengan mengalihkan molalitas larutan dengan nilai Kb pelarutnya. Dan titik didih larutan dapat dihitung dengan menjumlahkan titik didih pelarut dengan kenaikan titik didih larutannya. Sifat koligatif larutan selanjutnya adalah penurunan titik beku larutan atau delta TF. F dari kata freezing, membeku. Jadi begini, proses pembekuan terjadi ketika suatu zat telah mencapai titik beku. Titik beku atau TF akan tercapai apabila temperatur saat tekanan uap zat padat sama dengan tekanan uap zat cair.
Jika ke dalam pelarut dilarutkan sejumlah zat terlarut yang sukar menguap sehingga terbentuk larutan, maka titik beku larutan tersebut akan lebih rendah daripada titik beku pelarutnya. Hal ini disebut penurunan titik beku larutan atau delta TF. Besarnya penurunan titik beku untuk setiap molar zat terlarut dalam suatu larutan disebut dengan KF. Ini adalah nilai KF dari beberapa pelarut, dan nilai delta TF dapat dihitung dengan mengalikan nilai KF dan molaritas larutannya. Jadi, baik kenaikan titik didih larutan maupun penurunan titik beku larutan, nilai keduanya bergantung pada konstanta molalnya masing-masing. Nah, ini adalah penjabaran rumus dari kenaikan titik didih dan penurunan titik beku larutan. Oh ya, molalitas dapat ditulis dengan mol dikali 1000 per P, di mana P adalah massa pelarut dalam gram. Sifat koligatif keempat adalah tekanan osmosis. Jika dua larutan dengan konsentrasi berbeda dan dibatasi dengan suatu membran semipermeabel, maka akan terjadi aliran partikel zat pelarut dari larutan dengan konsentrasi yang lebih kecil ke konsentrasi larutan yang lebih besar, sehingga konsentrasinya menjadi sama. Peristiwa ini dinamakan peristiwa osmosis. Contohnya pada gambar berikut. Perpindahan partikel dari larutan yang konsentrasinya lebih rendah ke larutan yang konsentrasinya lebih besar menyebabkan kenaikan ketinggian larutan yang lebih pekat. Nah, tekanan yang diperlukan untuk mencegah hal ini disebut dengan tekanan osmosis, sementara peristiwa kebalikannya disebut dengan reverse osmosis. Menurut Jacobus Hendrikus van Hoff, pada larutan ideal berlaku hukum gas ideal, sehingga berlaku persamaan gas ideal. Untuk larutan ideal, tekanannya dilambangkan dengan P, dengan rumus P sama dengan nRT per V atau P sama dengan mRT. Demikian anak-anak penjelasan mengenai sifat koligatif larutan. Sekarang kita akan berlatih menyelesaikan beberapa perhitungan sifat koligatif larutan. Soal pertama, hitunglah molalitas larutan sukrosa dalam air yang memiliki penurunan tekanan uap sebesar 1/6 P murni atau dalam milimeter Hg, di mana P murni adalah tekanan jenuh uap air. Diketahui mR sukrosa 342 dan air 18. Penyelesaian soal. Kita ketahui delta P sama dengan P murni kali X terlarut. Delta P sama dengan 1/6 P murni sama dengan P murni kali X terlarut. Jadi 1/6 sama dengan X terlarut. Jadi 1/6 sama dengan mol sukrosa dibagi mol sukrosa ditambah mol air. Kita misalkan mol sukrosa sama dengan 1 mol, maka mol air sama dengan 5 mol. Massa air dihitung dengan mol dikali massa molar, yaitu 5 mol dikali 18 gram per mol, hasilnya 90 gram atau 0,09 kg. Data ini kita masukkan ke dalam rumus molalitas, yaitu mol sukrosa dibagi kilogram air, yaitu 1 mol per 0,09 kg, hasilnya 11,11 molal. Soal kedua, larutan yang mengandung 5 gram urea dengan mR 60 dalam 100 ml air mempunyai titik didih yang sama dengan larutan 8 gram zat non-elektrolit X dalam 200 ml air. Hitunglah massa molekul relatif zat X tersebut. Penyelesaian soal. Titik didih larutan urea sama dengan titik didih larutan X. Berarti delta TB larutan urea sama dengan delta TB larutan X. Kita jabarkan lagi. KB kali molal larutan urea sama dengan KB kali molal larutan X. KB-nya kita hilangkan, maka molalitas larutan urea sama dengan molaritas larutan X. Masing-masing kita jabarkan rumusannya dan kita masukkan datanya, maka didapat massa molar X sama dengan 48 gram per mol dan mRX sama dengan 48. Soal berikutnya, sebanyak 3,2 gram naftalena dengan mR 128 dilarutkan ke dalam benzena hingga volume larutan 250 ml. Hitung tekanan osmotik yang terjadi pada suhu 27 derajat Celcius. Penyelesaian soal, kita ketahui P sama dengan mRT. Kita jabarkan P sama dengan gram per massa molar dikali 1000 per 250 ml dikali 0,082 dikali 273 tambah 27 derajat Celcius. Lalu data ini kita olah sehingga kita dapatkan Pi sama dengan 2,46 atm.
Anak-anak, sekian dahulu pertemuan kita di dalam video yang kedua yang membahas mengenai perhitungan sifat koligatif larutan. Ayo segera dikerjakan latihan soal mandiri yang diberikan agar kalian semakin mantap untuk pembahasan selanjutnya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.